A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Surah An-Nisa ayat 17. Makna atau terjemahan sepintas dengan bahasa saya mungkin kurang tepat. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Hanya saja taubat yang diterima di sisi Allah yaitu bagi orang yang melakukan su'a, kejahatan, kesalahan ataupun dosa dengan jahalah. Summa yatubuna min qarib, lalu orang itu bertaubat kepada Allah segera. Faulaika yatubullahu alaihim, maka Allah menerima taubat kepada mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Itu sepintas makna. Kita melihat bagaimana di dalam tafsir Khazin pada halaman 355 jilid 1 ini oleh Imam Khazin menguraikan tafsir daripada ayat ini. Innamat taubatu 'alallah, yakni at-taubatul lati yaqbiluhallahu ta'ala, yaitu taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taubat itu ada dua. Pertama, taubat yang diterima oleh Allah. Yang kedua, taubat yang oleh Allah tidak mau menerima lagi. Ayat ini taubat yang oleh Allah masih mau menerima. Fayakunu ala, maka kata ala tadi kan innamat taubatu 'alallahi. Ini jangan salah diberikan makna. Kalau kita beri makna, kalau letterless, enggak kita pahami secara tafsir. Hanya saja taubat terhadap Allah, tentang Allah taubat. Padahal kita yang taubat, bukan Allah ini. Jadi ala di sini, ala artinya indah. Indah artinya di sisi. Berarti sesungguhnya taubat kita hamba di sisi Allah. Nah, itulah maknanya. Jadi dibuat ala di sana. Ala itu bukan bermakna atas. Dalam ayat ini jangan nanti diterjemah sesungguhnya taubat atas Allah. Bukan. Sesungguhnya taubat kita di sisi Allah. Waqila ala, dan juga ulama lain menyebutkan makna ala di sini yaitu min. Min artinya dari Allah, bukan oleh Allah, dari Allah. Maksudnya taubat yang diterima dari Allah itu min ayyi minallahi, taubat kita yang diterima di sisi Allah, minallahi, itu dari kata ala juga diambil. Wa qala ahlul ma'ani, juga oleh ahli bahasa, ahli maknawiyah, ahli ma'ani, kan ada ilmu ma'ani, ilmu untuk mengindahkan makna bahasa. Innallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala wa'ada qabulat taubati, Allah sudah berjanji menerima taubat. Karena Allah sudah berjanji menerima taubat, maka Allah ingin menyampaikan taubat yang bagaimana yang Allah terima. Yaitu yang pertama, qabulit taubah minal mu'minina. Allah menerima taubat dari orang mukmin. Berarti orang mukmin matinya dalam keadaan mukmin, masih dalam len mukmin, dalam pagar mukmin, dalam halaman mukmin, inilah yang diterima taubat. Maka orang yang meninggal bukan dalam keadaan mukmin,
bukan dalam keadaan muslim, walaupun dia akan mewaba'u kiamat, Allah tidak menerimanya. Dan itu banyak sekali ayat. Banyak sekali nanti ayat Al-Quran yang Allah dengan tegas mengatakan kalau meninggal di luar mukmin, hana lagi pemaaf dan tidak lagi diampuni dosanya. Jadi orang-orang mukminlah ketika dia bertaubat dalam status mukmin, walaupun ketika dia berdosa juga dalam keadaan mukmin. Maka orang mukmin yang berdosa ini namanya asi. Asi artinya orang bermaksiat, tapi imannya masih utuh, tidak rusak. Hanya saja dia bermaksiat kepada Allah. Kita periksa KTP, karab hana yang kon Islam, mendum Islam. Menyonai bak KTP kurang meri bacu. Tu bak print kurang Dawud print bacu. Kurang tulis Islam, nya jaklah kurang meri Islam, tulis upah bacu Islam. Cuma masjid hana meri. Bak la luar KTP hana meri, tapi Islam. Dan dia itu tetap terpelihara mukminnya, imannya. Hanya saja dia maksiat ketika tidak beribadah. Fi qaulihi, karena Allah juga berfirman dalam ayat lain bahwa Allah itu mengampuni kita, yaitu kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah menjanjikan kepada kita terhadap dirinya bahwa Allah akan memberikan kita rahmat, maksudnya ampunan. Jadi gukuli Allah, hai hambalun, menyo masalah taubat, nyan kabereh nyampe karagukan, akan saya ampuni. Itu maksud daripada ayat kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Maka ada ayat juga wala tayasu mir rauhillah, ya Quran sih. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kan sinkron ayatnya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Salah satu rahmat Allah yang paling besar adalah ampunan. Berarti jangan putus asa dari ampunan Allah. Hanya putus asa artinya. Dan kita jangan menganggap diri kita ini sudah tidak berguna. Apalagi menganggap diri kita sudah tidak diampuni. Maka hanjut takun. Alah ilum si kala ganyo ro hana kutupak mulai le, hana kutong pegale, nyo kala ganyo hana kutong pegale, nyo kan taubat hana kutong pegale, yo kaman tapo tubuh dosa. Itu pun tidak boleh berputus asa. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha menerima taubat. Yani wa idza wa'adallahu syai'an anjaza. Manakala Allah sudah berjanji, pasti Allah penuhi. Kalau lagi janji udahnya, saya kana ilung hanapu, tapu pihana tenang betul. Jadi janji Allah pasti Allah penuhi. Wasaddaqa fihi, dan Allah membuktikan janji itu. Maka ada ayat Al-Quran juga di dalam surah apa itu yang hari kiamat, ketika orang dalam syurga, dia akan memuji Allah juga ketika dia nikmati syurga. Kan waktu kita takbir kan ada Allahu Akbar, sadaqa wa'dah. Karena sadaqa wa'dah maksudnya Allah Maha Besar, Allah membenarkan janjinya. Nyan wuro kiamat, orang-orang yang dimasukkan dalam syurga itu akan memuji Allah sejadi-jadinya ketika dia nikmati apa yang ada di dalam syurga Allah. Ya Allah, rupanya nyo betul lagi dalam janji awai borojeh nyo batinyo. Ya Allah yang janji ke urang mukmin nyo Nabi. Jadi orang akan memuji Allah terhadap janjinya karena di sana realita, dan di sana Allah akan memberikan apa yang Allah sebutkan dalam ayat Quran. Menanti urang lang neraka. Ya Allah Taala kamate ku borojeh pada kali nu pegah rupanya anak ku dengar. Menanti. Jadi kita memuji Allah atas apa yang Allah realisasikan dari apa yang Allah janjikan. Fa makna qauluhu 'ala Allah, dan makna ayat yang di atas tadi yaitu 'alallahi,
maksudnya adalah aujaba ala nafsihi. Allah mewajibkan atas dirinya. Maka lagi dah pegah tanya, tenang hamba, tenang mentang kabarehan. Masalah terima taubat, baik ragu, akan saya berikan ampunan. Itu makna aujaba ala nafsihi. Allah wajib atadra ke Allah. Maksudnya dia menjanji, yaitu min ijabi ahadin. Allah terima dari salah seorang atau dari hambanya. Alaihi terhadap dosa yang ia lakukan. Li'annahu ta'ala, karena Allah Ta'ala itu yaf'alu ma yurid. Allah berbuat apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki, terserah Allah. Maka kalimat sebenarnya yang jidkun kalimat semau gue nyendro ke Allah. Allah kepun taubat dosa haji kok je dosa semau gue baik kayak dulu. Nyan Allah kun kalimatnya itu karena Allah mampu dan terserah Allah apa yang Allah mau, fa'alul lima yurid. Juga masuk dalam ayat ini, artinya terserah Allah, maunya Allah itu bagaimana? Salah satu maunya Allah adalah Allah mau menerima taubat. Nyan maunya Allah. Maka kita tidak seorang pun boleh menjatuhkan atau menghalangi semangat orang untuk bertaubat. Lanjut. Yang ho kan aja, nyo ka kumlai ja om saji. Yang apa kayak taubatnya kula ka yang kamu kerak. Yang lanjut tak kun karena Allah menerima walaupun sudah mekrak. Dan orang yang Hanabi semangat taubat karena dalam sejarah hadis yang disebutkan di dalam hadis sahih itu, ketika seorang pemuda yang sudah menjadi pembunuh 99, kita tanya kan, padahal nak minta semangat kan, memang nak taubat. Hal alayya taubatan, adakah taubat untukku? Dijawab le punya rahibnya, la taubatan indaka. Hana taubat punya model-model kata, mampu kejadian, kan ngehambo yang sirotrit. Maka dibunuhlah dia satu orang lagi. Karena dia jawab yang menjatuhkan semangat orang. Yang kejut tanya kan mecih masalah taubat. Semangat orang itu jangan ubheb bahasa Aceh. Baik tak ubheb, menyetap ubheb, maka kita juga ya, ada resiko. Dalam hadis itu seorang rahib ditanya, hal indi taubatan? Wahai rahib, adakah taubat untukku? Maksudnya apa? Akankah Allah ampuni dosaku? Karena anak muda itu sudah membunuh 99 orang. Tidak urung mentang tapoh dumna dosa. Bayangkan 99 orang. Tika punuh dengan dosa agaknya. Tapi masih ada semangat taubat. Memang dia tanya, hana taubat ke kata bertanya, tamu takar agaknya. Padahal Allah menerima taubatnya. Jadi kita jangan memberikan halangan kepada orang yang bertaubat atau ingin berbuat baik. Ya, walaupun kadang-kadang ketelanjuran katanya kadang. Yang model-model kah nak puak kak perbaiki li nya hanali nya bahasa katanya ya. Jadi kendali bukan pada kita tapi pada Allah. Fa'alul lima yurid. Allah Maha mampu berbuat apa yang Allah mau. Lilladzina ya'maluna su'a. Dalam tafsir ada salah tulis. Siapa tahu nanti ada buka tafsir 355 tertulis. Akhirnya kan namanya juga ditulis oleh manusia, kan? Menulis lilladzina ya'lamuna. Padahal lilladzina ya'maluna. Yang salah tulis. Tapi bagi orang yang paham ini sudah maklum salah tulis. Lagi yang salah tulis. Saya beli 5 butir harga kepala. Kena tulis kelapa yang mau balik. Yang puhnya makna ada mura'atul kalimah. Yang kena tulis lilladzina ya'maluna su'a. Menulis dalam tafsirnya lilladzina ya'lamuna su'a. Ya. Yang dimaklumi, yang kita nak pegah bahawa ini pun tidak luput dari salah tulis, salah ketik. Pintu dalam makna betul. Yani az-zunuba, yaitu orang yang mengerjakan su ini adalah zunub, dosa, zunub.
Wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Orang yang berbuat dosa, Allah terima taubatnya. Orang yang berbuat maksiat, Allah terima dosa. Sumiyat su'an, kenapa dinamakan su'? Perbuatan dosa itu kenapa dinamakan su'an? Lisu'i akibatiha, karena buruknya akibat. Maka gekeun pekerjaan su'udan, buruk sangka. Su'nya artinya buruk. Dosa itu diberi nama dengan su' karena memang buruk akibat. Akibat daripada dosa pasti buruk, bukan baik. Maka dinamakan su'. Jadi semua dosa dinamakan juga dengan su'. Maksudnya buruk, yaitu buruk akibatnya, buruk efeknya, buruk imbasnya, buruk implikasinya, buruk resikonya, buruk konsekuensinya, buruk daripada yang dia terima daripada efek dari perbuatan itu. Maka kun su. Bijahalah, yaitu orang yang berbuat su dengan jahalah. Apa itu jahalah? Qala, beda jahalah dengan jahil. Jahil maknanya jahil. Jahalah juga maknanya jahil. Tapi kenapa beda kalimat ini? Seperti contoh lain. Zalim maksudnya mendalimi. Zalum maksudnya mendalimi juga. Zaluman jahula. Wa kanal insanu zaluman jahula. Jadi zalim sepertinya biasa zalim. Zaluman abih zalim. Abih zalim. Abih zalim adalah ilahnya draw. Munyo ilahnya gob yang gekeun bidkah zalim. Zalim. Pumakna katem ilahnya gob yang zalim gekeun. Munyo ilahnya draw bidkah zalum, kan megap kailanya, dra ke kailanya, zalum. Jadi lebih lok makna zalum. Menyo zalum kan megap item ilanya, dra ke item ilanya. Gecok sekin sangat gutop gop nitu, nyan zalim. Keun zalim tha ke kahai, pum zalim, zalum pina walung, tam ketap dra ke, pati dra ke item tok. Ya, nya kuadrat istilah haji. Zalim kuadrat, zalum. Maka ba ayat Al-Quran, manusia khili Allah zaluman jahula. Bid kata zalim hai manusia, katem milanya dro ke jahula, dro ke katem pu bangai. Menyopu bangai gop geun jahi. Yang bepu katanya yang baji bak ti jahi, yang itu pu pegah dan jahi ya. I pengut tu datanya yang baji. Tapi menyo jahul kan megap i pengut, dro i pengut. Jadi beda kata-kata, beda makna. Maka kita lihat di sini, zalu bi jahalah. Makna jahalah, qala Qatadah, ajma'a ashabu Rasulillah. Para sahabat Rasulillah telah sepakat ijma' bahwa makna jahalah ini ala anna kulla syai'in asallaha bihi fahuwa jahalah. Yang gekeun jahalah adalah urang yang berbuat boh carong, boh jenius, boh urang intelek, ateh nama berbuat maksiat kepada Allah, nyan geubohnan jahalah. Berarti jahalah bukan bodoh. Munyo bodoh berapa 2 kali 3? 15 ekeun. Bodoh kali 2 kali 3 kan 6. Oh ya, saya bodoh. Nyan bodoh, nya ekeun jahil. Tapi munyo jahalah 2 kali 2 getudung peut. 5 kali 5 getudung 25. 100 kali 15 di tengah getudung tit. Yang hana gepubut putra sembayang. Yang hana getudung. Yang berarti jahalah. Dumpui kan yang god akai itu. Siapapun yang meminta sama dia, dia berikan. Ila kepeng, gejuk peng. Ila ke tulung, gula ke tulung. Ila ke Honda, gejuk Honda. Tapi yang hana ke sembayang. Jahalah tu. Maka jahalah adalah orang bermaksiat kepada Allah. Bukan orang yang tidak pandai. Bukan orang yang tidak jenius.
Maka orang-orang yang sudah terlalu intelektual, gaduh petimang titul, munggrib hamtu petimang le, jahalah tian. Urang gaduh petimang jabatan, luhutan munggrib han, jahalah tian. Yang kenyang jahalah, berarti kada turi jahalah. Maka takalan jurung pu panek tikula, apalagi panjang tikula, atas nama bermaksiat kepada Allah, itulah jahalah. Qala, sudah selesai tadi. Amdan kana aw ghairuhunna. Apakah jahalah itu sengaja dia atau dengan lainnya? Maksud mana? Urang saking lepeng. Dumpu cara saking lepeng. Hana ke sembayang sengaja. Nyan jahalah sid. Kon ke sengaja hana ke sembayang. Cuma alasan putra, mana aku timang sebabnya cukup penting lain penting. Jahalah sid. Jadi boh nyan sengaja hana ge ibadat, terutama dalam maksudnya maksiat atau memang dengan alasan lain, maka itu jahalah di dalam makna ayat ini. Wa kullu man asallaha, dan setiap orang yang berbuat jahil, yang berbuat maksiat kepada Allah, fahuwa jahilun, orangnya disebut jahilun, perbuatannya disebut jahalah. Jadi urang jahil sama dengan urang jahalah. Jadi baik untuk tidra urang taman SD. Nah ada ibadat. Tidra urang alih es padung menjadi kula. Hana ibadat, nyentah yang jahil. Nyo yang nyo. Yang panjang tikula nyo yang jahil. Oh, yang panjang tikula hana ibadat, nyo jahil kun. Maka itulah jahilun. Maksudnya tidra urang saya tanya. Keduanya itu kulan aina jahil, yang dua awaknya yang teh jahil. Nyampe salah betulnya nyo sebab pekan SD hana taman kan. Yang maksiat kepada Allah itu yang jahilun. Dalam tafsir ini wa qala Ibnu Abbas, man amila su'a fahuwa jahilun, orang yang mengerjakan kejahatan mau dia cerdas mau tidak, itulah jamanya jahil. Fakullu man asallaha, dan setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, summiya jahilan, dinamakan dengan jahil, wa summiya fi'luhu jahalah, dan dinamakan perbuatannya itu jahalah. Yang kesimpulan taknya, urang yang maksiat kepada Allah, urangnya ngeukeun jahil. Kita baca babih kan jahilun, man hilunnya kah nak baca tanya. Jahil, urang yang maksiat pada Allah jahil. But gaknyan yang maksiat kepada Allah keun jahalah. Jadi beda but dengan beda orangnya. Wa innama summiya man asallaha jahilan, dan dinamakan dengan orang maksiat kepada Allah itu jahil, keun jahil urangnya. Padahal gejak sikulana, gejak beutna, dumpuna, seandainya dia itu tidak beribadah misalnya. Li'annahu lam yasta'mal ma ma'ahu minal ilmi bisawabi wal iqab. Pakan keun urangnya jahil karena tidak memberi makna dari yang ia tahu atau tidak memberi makna dari resiko yang ia lakukan. Nyan keun jahil sikesanya. Jadi ada mendih kang gepubut mangat nafahala ge han gepubut nyan berarti jahil sid. Ada mendih kan baik gepubut mangat baik na siksa tapi nyan gepubut berarti jahil sid. Jadi jahil tidak ada kaitan dengan intelektual. Hana kaitan becuknya. Pani awak jahilnya, jadi kula mentangnya S3 dum S4 teman temayangnya hana yang jahil. Jadi bukan kaitannya dengan intelektual. Nah lador hana intelektual. Gebeut biasa mentang. Naniak beut nah bakso pak nek minah. Pu kitab Fiatul Ulam. Sembayang hana tinggal. Meretip hana tinggal. Ya, sebab nak tulis nampak kitab Fiatul Ulam setelah sembayang kita bacakan istighfar 3 kali. Hana panjang-panjang beut Fiatul Ulam sagai. Astaghfirullahalazim. Legoi katnyan. Sumakala ayat kursi Allahu la ilaha baca. Hana panjang kitab Fiatul Ulam. Gebuk nek minah punya. Ge amalkan nyan kon jahil.
Nai la orang hai le sembayang ke pu bedah haju cok silap haju ai. Kamu S3. Nyan jahil lah. Jadi hana kaitan dengan level pendidikan. Tapi kaitannya dengan ilmu dan amal bunuh. Ka. Wa idza lam yasta'mal dalika, kalau dia tahu bahwa kalau dia lakukan dapat pahala tapi tidak dia lakukan, dan dia tahu kalau dia lakukan dapat dosa, itu pun malah dia lakukan, maksudnya hana geindahkan, sumya jahilan bihadhil i'tibar. Inilah maksud jahil dalam ayat ini. Tapi Allah Ta'ala, ya kena pegang. Walaupun urung pubut dosa sengaja, walaupun urung pubut dosanya urung carang dan sebagainya, tapi karena Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah sangat sayang pada hambanya, mantang si keterima taubat hamba. Wa idza lam yasta'mal dzalika sumia jahilan bihadzal i'tibar. Wa qila ma'nal jahala. Juga dalam sisi yang lain, gebuh makna jahalahnya, ayatiyal insanu bidzambi ma'al ilmi. Nyol ilmu. Nasib para ulama tafsir memberikan makna tah yang gekun dengan jahalah. Yang gekun dengan jahalah adalah orang yang tupu tapi juga berdosa. Yang jahalah. Dia tahu, dia paham, tapi dia juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membuat maksiat kepada Allah padahal dia berilmu. Yang jahalah di dalam makna yang lain oleh ulama tafsir, bi annahu dzambun. Kenapa dia lakukan itu padahal dia tahu itu berdosa? Lakinnahu yajhalu uqubatahu. Tetapi dia jahil akan akibat. Akibat dia hana gedepu. Jahil terhadap akibat bahwa yang dia lakukan itu akan ada siksa. Yang dia lakukan itu akan merugikan diri sendiri. Yang dia lakukan itu akan tersiksa dirinya sendiri. Hanya hana tahu perumunan. Ini pun dinamakan dengan jahil. Jadi makna jahil mudah-mudahan tidak lagi kita pahami kepada orang yang pane antina. Kan urang pane antina urang jahil. Malah jahil modern, hidup buat orang panjang antina tu. Tiaran hana am sapa? Antina aku panjang-panjang. Jadi jahil ini jahil dalam makna agama. Kemudian waqila makna jahalah, ini makna jahalah mentang panjang tak kepala. Dan juga ulama tafsir yang lain memberikan makna jahalah huwa ikhtiyarul ladzati al-faniyah alal ladzati al-baqiyah. Nak bahasa Aceh, tapi halu pegah. Hawa lu nak pegah sangat sah bacut. Yang gekun dengan jahalah adalah orang tajuk buhan nagu pajuk bu tapi tetap gelake hoe. Jadi bahasa Aceh pingan bu iganya hana galak ke pingan ho katanya. Inilah makna, lumpuh makna, iaitu dia lebih memilih senang yang tiada, lebih memilih senang dunia daripada senang akhirat. Hanya nak senang akhirat kibat. Lebih kat betapa senang akhirat kalau aku senang dunia ada, senang dunia na barang mai kena. Yang ku berarti ibu hai katanya. Na katanya. Maka aku Aceh tapi ibu hang baju. Tetap yang lelaki pingan ho. Yang kan enggak thar begah. Karena itu dituntut le makna ayatnya. Memang yang kena pegah. Jadi yang gekun dengan jahalah adalah orang lebih memilih senang di dunia sementara saja dibanding dengan senang akhirat yang baka, yang kekal. Yang berarti kajahilan. Summa yatubuna min qarib. Orang yang berbuat kejahatan, berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah tadi, yaitu dengan jahalah yang kali gebuh makna saknyo, summa yatubuna min qarib. Tetapi timuh kesadaran bak urangnya, bak hamba, bak katanya, yaitu bertaubat segera kepada Allah. Yakni yatubuna ba'dal iqla', yaitu kita bertaubat setelah berdosa, bertaubat setelah kita menyadarinya, bertaubat dalam waktu yang segera mungkin, anid dzambi bidhaminin qaribin, sesegera mungkin tak taubat ba Allah.
maka taubat itu Allah menerima. Yaitu waqila al-qarib, dan yang gekeun dengan taubat segera, ayatuba fi sihatihi, urang taubat dalam keadaan waras. Kan kapungo taubat. Pajan taubat, kupreh putuh kawat le untuk taubatnya nali. Taubat dalam sihatihi, taubat dalam keadaan normal dan waras. Manteng warah agaknya, yang ketaubatnya yang keterima. Makna waras di sini qabla marat, sebelum dia sakit mautihi, sebelum gargarah. Gargarahnya yang diterjemah bahasa Aceh kena babah kira. Gargarah, garahnya negeri. Sebenarnya babah kira. Cuma payah orang Aceh babah kira. Kan? Jadi orang taubat sebelum babah kira. Itu Allah terima taubatnya. Maknanya sebelum sakit. Makana ayat Quran taubatan qablal mamati. Ilahi ya ilahi ya ilahi. Ilahi taubatan qablal mamati. Yang akan ada keun Nabi yang selawat. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, terimalah taubatku sebelum aku mati. Maka mati yang terima oleh Allah Ta'ala. Jadi yang gekeun taubat dalam keadaan sehat, taubat sebelum gargarah tadi. Dan itu ada hadis. Wa qila qabla mautihi, maksudnya sebelum mati. Wa qila qabla ma'ainihi malik maut, artinya sebelum bahasa Aceh. Kita taubat kepada Allah sebelum malik maut getran jawang. Peh dah kun getran. Sebab pakan urang yang maksiat getran jawang. Munnya urang hana maksiat, hana payah tran. Tiap itu biak geroi. Ambat. Kemudian je sebab pakan mudah tat. Maka urang beriman atau tarik jawang mangat hak ji, nak ratha. Ya urang sunti je, nak ratha ji. Menyapu, menyacara urang sunti. Menyawana cara urang sunti pandai nak. Jadi betah jarum-jarum. Bagi orang yang bermaksiat pada Allah, salah satu azab yang dia rasakan adalah ketika khurud gekeun, ketika getarik jawang. Ya, maka gekeun getran jawang oleh malaikat. Maka orang yang getran jawangnya itu bisa dia terlihat daripada aura orang meninggal. Aura orang meninggal kadang-kadang dengan berbagai tipe. Berbagai tipe dengan kadang-kadang bermacam-macam keadaan. Maka you pintat orang meninggal. Kan ya intat. You pintat dengan kalimat thayyibah. Sudah. Jadi makna taubat segera itu berarti taubat sebelum mati. Baik entret itanyo hana taubat dengan segera, maksudnya hana taubat garana. Baru pegat dosa masuk pukul. Yang ku katalah ku pegat Allah Taala lagi taubat segera, apa ni segera maka baru ada ka. Kan menan makna sebelum mati, itulah makna segera. Waqila, yaitu malik maut benar hubungan juga dengan ahwalul maut. Wa inna ma sumiyat hadhil maddah qaribah, teman pakan gekeun taubat dengan segera. Bila getanyo tak ubud dosa di watai ubud, tan taubat watai raya nyan segera gekeun. Tak bugat dosa watai umur 20, tak taubat menyona panjang umur si kena meninggal tu babak umur 60 mesti segera gekeun. Pakan segera aman. Pada kesekian lama ka li anna kullama huwa ati qaribin wa fi tambihin ala anna umral insani wa intala fahuwa qalil. Karena gekeun dengan segera hana istilah trip lang donyanya. Hana istilah trip segera sit. Padu umur bila Allah Taala 60 tahun na trip hana sit. Pulang umur 20 tahun, pulang umur 15 tahun. Umur tanya 15 tahun, hanjit tak keun. Sila tanya, ilong cukup trip ubi udip oleh Allah Ta'ala. 80 tahun masa, hana si trip. Tak bandingkan dengan orang kamu meninggal yang padum ribuan tahun kalau uruk kan. Dalam kuburan. Berarti adik panjang umur tu secara lahir dunianya. Anggaplah mungkin ada umur orang itu 80. Juga masih dikatakan umur dia itu sedikit. Maka tidak ada istilah taubat itu berlama-lama. Sebab tidak ada istilah lama. Karena taubat mentang siat. Mana mungkin kita hidup sebentar lalu taubat lama-lama. Kah mungkin?
Jadi adi idu pih taubatnya ba urang katuha, itu juga dinamakan dengan segera juga namanya. Karena tidak ada yang berlama-lama di dunia ini. Hadisnya yaitu kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu hidup di dunia ini, kamu merasakan itu sebentar saja. Gharib. Urang dang-dang wo larantau. Kemudian dijelaskan juga wa annal insana yatawaqqa'u fi kulli sa'atin wa lahdatin nuzulul maut. Dan orang itu tidak ada satupun terjadwal mati. Ya, maka keuntiat. Gimana trip dah kau dep, hanjit dah tengok. Hai, mudua tuntuk bak kurasa-rasa man tau dep ku. Kahana sok kena keunan. Hana sok kena keunan walaupun sehat badan, karena mati katanya dengan sebab yang berbeda. Menyo urang sakit, ya mungkin karena sakit. Bata euhi sangka. Sakit ke sang bata euhi cara adat. Kadang mendua lehor truk kamu meninggal, nyang karena sakit. Teman keken karena sakit, mantau orang meninggal. Nah yang tadi kau tiba-tiba meninggal. Maka jadi kahana datanya tiada kai. Yang kerja hanya nyang santri, benda mati bata euhi nya, tak badan pergi beraya. Atau kai pak li trontol ke puraya tha badan. Nalom ketua lu. Mati katanya mati, awai ngaki bandum terasa. Ladum na mati bak jau padang, bak penataran guru kimia. Katalah JI. Kamu meninggal pakon, bak praktek baru kepikir ia kuat. Rupanya spirituh je. Ka mati. Padahal kau sehat badan ke kaya. Balik ke absen mentang hadir. Rupanya silakan praktek. Spirituh je. Kau mati. Berarti kau betul. Ya praktek guru kimia. Nah, jadi maka tidak seorang pun itu yang memiliki jadwal dan berani menjamin dirinya itu hidup beberapa lama lagi. Hendak kerja pegah, mesti uropih dan pegah. InsyaAllah lung tinggal, insyaAllah mentau dep. Nya hanjur yang kalimatnya. Maka jika ada hal-hal yang sifatnya beresiko dengan mati, baik tak anggap hana mati. Ketika orang berhutang, tulis hutangnya itu. Apa yang harus ingat? Penyampai ingat 10 juta. Man kuitan si, hana pun insyaAllah lusa kalau bayar terdang dong. Nyau tidak ke lusanya pun jaminan tanya udep lusa ke hana. Jadi mestinya harus buat kuitansi. Kadang mati untuk teput, pak nak tagih hutangnya. Tapi punya genit terkah home. Betul kah kerja apa pun rumah ke. Suami Ron almarhumnya nak mentang malung 10 juta. Dah bukti hana ke pegah lusa ke bayar. Oh loh, nak udah puai loh, nak berat loh ke kelai rumah ke. Kai tanya pat nak laki hutangnya. Ya kejut menyo hana tulis kuitansi. Siap-siaplah kita tidak minta lagi karena hana pat laki. Dan hana wajib orang lain ke bayar hutang katanya ya hana ke depu. Laki paneng ayak yang ya rok kalau meninggal bak leung na hutang 10 juta yan leung pun nyampeng payah bayar ikeliana na kuitansi hana pui soalana model-model draw ne 20 draw katruk sayo. Mandum hana kuitansi. Hai ga bayar yan. So yang meninggal hana kuitansi. Idi ngoleh lain hai. Minta peng 20 juta pat ajak juga orang meninggal kayak pegah juga hana hutang hinan. Nah, jadi itulah maka tidak terjadwal mati, maka sesuatu yang beresiko dengan mati hanya tanggap remeh. Habis watai. Oh ya. Jadi hana pertanyaan karena watai kabeh. Jadi terakhir yang gekun dengan gar-garah yaitu ketika orang watai pujib ia teh urang meninggal nyan ia nyan hantu le yang gekun gar-garah. Bahasa Aceh kun kawabah kiri hanale. Nah, jadi gar-garah watai pujib ia nyan hanale tertelan. Tapi pusit kero-kero kena. Hanale nyan ehnan gebuhnan gar-garah. Juga ada gar-garahnya gar-garah tu kun. Jadi demikian mudah-mudahan ada manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.